Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam merdeka. Oke sahabatku, menunggu rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, orang menunggu rasanya itu lama. Banyak sekali rekan-rekan perangkat, rekan kepala desa atau masyarakat menganggap seolah-olah mereka ramai di dunia maya ya, di media sosial, seolah-olah undang-undang ini tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini seolah-olah kayak sudah berlaku. Sekali lagi, ini baru rancangan, baru penyusunan, juga perencanaan penyusunan, belum sampai pada pembahasan dengan pemerintah. Karena tata cara pembuatan atau penyusunan undang-undang ini kan melalui beberapa tahap. Tetapi yang menjadi pokok perhatian masyarakat luas, pemerhati desa, masyarakat desa, para perangkat, para kades, ini ada 3 yang sangat-sangat urgen. Yang pertama adalah mengenai dana desa, mengenai peningkatan dari dana desa. Kedua adalah tentang masa jabatan kepala desa. Yang ketiga adalah tentang kehendak dari perangkat desa untuk menjadi aparatur sipil negara. 3 pokok pembahasan ini mari kita bahas tentang urutan cara pembuatan undang-undang supaya tidak salah paham. Sebab apa? Undang-undang ini sekali lagi belum disahkan. Ya, masih di tangan DPR. Karena rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah merupakan hak inisiatif dari DPR. Ambil alih dari hak inisiatif DPR, bukan dari pemerintah tapi dari DPR. Jadi yang namanya undang-undang itu kan disusun atas inisiatif pemerintah dan inisiatif DPR. Dan undang-undang rancangan ini adalah dari inisiatif DPR. Mari kita ikuti prosesnya di dalam penjelasan saya. Kita berdiri di papan. Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Ya, udah. Ya, undang-undangnya masih 6 tahun dan 3 periode. Baiklah sahabatku, tata cara proses pembentukan undang-undang ini agar bisa dipahami, karena pengertian masyarakat luas, pengertian rekan-rekan ini seolah-olah undang-undang ini sudah disahkan. Belum, masih panjang. Ya, jadi undang-undang sudah saya sebutkan tadi bahwa undang-undang ini disusun, yang pertama adalah bisa inisiatif dari pemerintah, bisa inisiatif dari DPR. Dan rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah merupakan inisiatif dari DPR. Ya, ini. Begini saudara. Setelah beberapa kali kepala desa, perangkat desa itu menyampaikan pendapat ya. Kalau orang mengatakan mungkin bahasa lapangannya itu demo gitu ya. Setelah kepala desa, perangkat desa itu mengajukan pendapat, khususnya di muka umum kemarin beberapa bulan yang lalu ya, beberapa kali, maka DPR ini menampung aspirasi daripada peserta penyampai aspirasi ini. Semua ya
ditampung apa saja kehendaknya, otomatis melalui perwakilan. Nah, oleh DPR inilah kemudian akan bukan dijanjikan tapi akan dijadwalkan, ya, akan menjadi prolegnas, dan itu sudah menjadi prolegnas. Nah, oleh DPR inilah direncanakan, ini kita sudah masuk perencanaan, ini kita sudah lewat karena kita sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan draft, penyusunan apa, ya, penyusunan RUU namanya, penyusunan rancangan undang-undang. Di sini penyusunan rancangan undang-undang. Oleh biasanya setelah disetujui bahwa rancangan undang-undang ini akan masuk prolegnas, maka oleh Badan Legislasi DPR diserahkan kepada namanya panitia kerja atau badan pekerja DPR. Panitia kerja, ya, di sini masuk. Disusun penyusunan rancangan undang-undang. Dan ini sudah disetujui oleh panitia kerja, sudah disetujui. Ya, ini kita sekarang ini baru tahap di sini nih, baru tahap di sini. Belum ada pembahasan dengan pemerintah, masih ada 3 tahap ini. Nanti DPR itu insya Allah ini kan harus mengundang ke pemerintah. Sedangkan ini susunan rancangan undang ini diserahkan kepada pemerintah dahulu untuk dipelajari, diteliti, ya. Kemudian akan didengar pendapat para tenaga ahli, para pemerhati desa. Jadi pemerintah ini belum sampai pada undang-undang ini, belum ada pada sampai pembahasan ini, belum. Ya, belum ada pembahasan mengenai rancangan undang-undang dengan pemerintah. Nanti kita akan mendengar di media sosial, di televisi, pasti akan kita dengar kapan dengar pendapat antara pemerintah dan DPR. Jadi rancangan undang-undang ini masih ada di tangan DPR, baru disusun, ya. Nah, nanti RUU ini akan diserahkan ke pemerintah untuk dibahas di pemerintah, diteliti, dikaji baik buruknya, mungkin dengan ada penambahan atau mungkin pengurangan atau diterima utuh, seperti itu. Di pemerintah itu akan demikian, bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa diterima utuh. Kalau pemerintah kira-kira nanti oke, siap, maka biasanya akan mungkin mengirim pemberitahuan kepada DPR. Setelah dipelajari sekian, maka DPR akan menjadwalkan pembahasan dengan pemerintah. Ini, ya, ini belum, ini masih pembahasan dengan pemerintah saja, ini belum dengar pendapat dengan pemerintah. Jadi DPR belum dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas mengenai rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini, ya, masih panjang. Jadi sekali lagi rancangan undang-undang ini belum disahkan. Jadi jangan udah disahkan, itu disahkan di panitia kerja, udah, maksudnya rancangan undang-undang itu seperti itu, setuju, ya. Setelah pembahasan ini nanti dengan pemerintah, dengan pengurangan, dengan adu argumen di antara pemerintah dengan DPR, pemerintah otomatis biasanya karena di tentang desa biasanya mungkin akan diwakili dengan Menteri Dalam Negeri, ya kan. Karena berkaitan dengan dana desa mungkin akan diundang juga Menteri Keuangan karena di situ berkaitan dengan dana desa. Kemudian ada juga mungkin Menteri Desa. Itu stakeholder kementerian yang berkaitan dengan desa. Karena di dalam pasal 118 ada tentang kehendak untuk perangkat menjadi ASN, mungkin akan berkaitan dengan Menteri Keuangan, dengan kemampuan keuangan negara. Nah, ini. Jadi ini belum. Sekali lagi pembahasan dengan pemerintah ini belum. Ya. Jadi kita masih diperkutak di sini nih. Belum lagi nanti pengesahan. Pengesahan ini rapat paripurna DPR dengan pemerintah. Ya. Setelah pemerintah setuju, oke, nanti akan dirapatkan paripurna anggota DPR, ketok palu ibaratnya, disahkan. Apakah saudara-saudara setuju bila undang-undang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Nomor sekian disahkan, setuju, misalkan baru disahkan. Kalau masih ada yang instruksi ya masih berdebat ya. Oke katakanlah. Jadi sekali lagi kita masih di pembahasan. Nanti setelah katakanlah di sidang pengesahan pun ya, nanti kita masih menunggu namanya diundangkan dalam lembaran negara. Masih panjang. Oke sahabatku, itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mensikapi rancangan undang-undang ini, mensikapi agar kita tidak euforia seolah-olah undang-undang ini disahkan. Bisa saja nanti di di pemerintah beberapa pasal mungkin dianulir atau dibatalkan, ya bisa saja. Oleh karena itulah, saudara, kita tunggu saja. Silakan bagi perangkat desa, kepala desa untuk ya berdoa kalau memang berkehendak ini berdoa, ya. Atau mungkin yang namanya adu argumen dengan pemerintah. Siapa tahu nanti Menteri Dalam Negeri juga akan mengundang para organisasi kepala desa. Sekali lagi, organisasi kepala desa ini kan banyak ya. Sehingga mereka kadang-kadang ada yang beda pendapat sedikit mungkin ya akan diundang. Mungkin dari tenaga ahli desa, mungkin dari pemerhati desa ya akan diundang. Bagaimana ini dengan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR seperti ini? Apakah cocok apa tidak, apakah banyak mudorotnya atau mudorotnya, gimana intinya baik buruknya, sisi negatif, segi positifnya seperti apa. Oke sahabatku, sekali lagi kita belum ada sampai hari ini. Sampai hari ini saya video ini ya, jadi nanti besok nggak tahu kapan akan rapatkan dengan dengar pendapat dengan pemerintah. Oke sahabatku, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.